Ya. Kami tidak bisa menjanjikan dapat majikan yang baik. Ini penting. Bisa dipahami nggak? Ya. Paham sekali, Hongkong, Hongkong sampean ngerti sendiri. Iya, iya. Ho Yim Chim, Ho Ma Fan, Haila. Ho Rowat. Mantap. Jadi Iya. sampean aku bukan calo, aku bukan sponsor yang selalu ngomong baik-baik, ya. Jadi dari awal biar tidak ada dusta di antara kita, saya ngomong kemungkinannya terburuk. Tapi sekali lagi data sampean nggak sama, data sampean beda. Jadi ikuti aturannya PT, ya. Tapi saya pastikan, Iya. saya cuman pastikan saja, saya infokan bahwa potongan sampean tidak lebih dari tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh, gitu ya. Oke, maaf. Silakan, sampean mau ngomong apa? Oh. Gini, saya kan biodata dengan paspor itu nggak sesuai gitu. Terus habis gitu biodata di Indo saya rubah itu nggak bisa. Terus apakah bisa saya masuk ke Hongkong lagi? Bisa. Cuma gitu aja. Bisa. Oh, kalau bisa, kalau Koko bisa membantu, tolong di mana PT Koko? Gitu. Oke. Saya tak ngomong. Saya ganti ngomong ya. Oke. Proses bersama kami, saya bilang, kalau sampean percaya prosesnya bersama kami, kita cari majikan dulu. Oh, gitu. Ya dong. Kalau kami. Iya. Nah, kalau sampean datang ke PT, satu PT itu bekerja sama biasanya sampai 5 agent di Hongkong, ya. 5 satu PT. Nah, sistem saya nggak begitu. Sistem saya kita cari majikan dulu. Nah, di kita ada 11 agent. 9 kalau nggak 11 agent. Dan itu PT-nya beda-beda. Nah, kita kalau udah ketemu sama majikan, interview sama majikan cocok, kita ikut agent tersebut. Ya kan? Nah, agent tersebut baru ngubungi PT-nya yang di Indonesia. Baru sampean datang ke tempat PT-nya yang dapat majikan itu. Nah, mereka yang membantu sampean untuk membetulkan data dan bagaimana caranya supaya data sampean seperti data yang di Hongkong. Bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, jadi seperti itu ceritanya Mbak E. Kalau sampean mau, makanya kenapa saya suruh sampean isi biodata. Saya suruh ngisi bikin KAI Sujike. Karena bagaimanapun kalau saya ngajak sampean mikir, kira-kira kalau ada majikan yang mau, PT ngusahain sampean berangkat enggak? PT ngusahain saya berangkat, insya Allah saya berangkat. Enggak, saya tanya sama sampean. Sampean sambil lo mikir, ya, tak ajak mikir. Kalau ada majikan yang mau sama sampean, kira-kira PT mau duit apa enggak? Atau mau membantu sampean itu kan duit toh, bener nggak? Betul. Nah, ya. Nah, kira-kira PT mau nggak kalau sampean punya majikan? Ya mau. Nah, makanya yang harus kita kejar majikan dulu. Iya, betul. Kalau sampean ke PT pastinya nunggu. Karena belum tentu satu PT, ya kan, dapat punya majikan banyak. Tapi kalau agent Hongkong, kira-kira majikan banyak nggak? Halo? Ya. Sampean tak ajak mikir, Mbak. Sampean tak ajak mikir, halo. Iya, halo, dengar. Nah, Koko bicara, ya. Nah, makanya kalau kita tawar-tawarkan ke 10 majikan, 15 majikan, mosok nggak ada yang nyantol siji, kan gitu toh logikanya. Umur berapa? Mbak?
47. Sampean juga sudah umur 47 loh ya. Makanya kita nggak mau mutus rezekinya orang. Kalau di PT sampean pasti banyak ditolain karena udah dibilang tua. Tapi kalau sampean sudah kirim biodata dan KI Sujike, udah mau nggak mau disodorin sama majikan. Kan majikan milih. Mau apa enggak? Bener nggak? Ya. Betul. Nah, tugas kita itu membuat KI Sujike-nya sampean sama biodatanya sampean. Baru dipasarkan. Wes, kalau memang dari seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang nggak payu-payu, berarti kan majikan belum pada mau. Oke. Kan gitu toh ceritanya. Jadi Iya, benar. saya cuman ngasih jalur aja. Iya. Nah, setelah ada majikan baru, kita urus tetek bengeke semua. Bisa dipahami sampean. Betul, paham, sangat paham. Nah, sampean nomor saya tahu dari mana? Dari teman saya. Nah, sampean nggak ngelihat channel YouTube saya? Belum, cuma dikasih tahu ini nomornya, tolong hubungi. Tanya sendiri sama. Oke. Saya ngomong sekali lagi supaya sampean kenal saya dan tahu muka saya dan paham bagaimana saya, lihat di konten saya Sandro Jabrik. Oh ya. Ya, sampean cari ya kan. Sampean klik ketemu ada mukanya laki-laki gantenge sak donya. Nah, itu sampean tonton. Oke. Nah, Makasih banget ya, Pak. dari situ sampean ngerti, dari situ sampean paham, nanti silahkan putuskan biodata apa video mau sampean lanjutin apa enggak. Jadi ben enak. Iya. Ben gak membeli kucing dalam karung. Nah, saiki bojoku sing arepe ngasih pemahaman. Piye bojoku? Gini Mbak ya, untuk prosesnya biar mudah untuk pemahaman. Jadi saya minta tolong sampean foto di tempat tukang foto Max kayak gitu ya. Ukuran 4x6, layar belakang putih, baju kemeja, warna baju bebas, setengah badan ya. Itu untuk biodata. Terus waktu di tukang foto sampean saya sarankan minta tolong untuk bikin video perkenalan. Apa aja yang disebutkan nanti saya WA kayak gitu ya. Biar nanti hasilnya kalau di tempat tukang foto kan bagus kayak gitu kan. Terus nanti sampean kirim WA ke saya. Dan persyaratan yang saya perlukan juga, paspornya apakah masih hidup? Masih sampai tahun piro? 2025. Berarti sampean pulang Indonesia berapa bulan? Sudah berapa lama? 3 tahun, mau bikin 5 tahun. Oh, 3 tahun sudah di Indonesia. Iya, betul. Oke, berarti sampean kan sudah ada Hong Kong ID kan? Iya. Oke, jadi saya minta tolong untuk paspor, Hong Kong ID, terus habis itu EKTP, KK, akte ijazah, semuanya di-scan. Sampean datang ke tempat tukang fotokopi. Sampean scan data, walaupun beda data nggak apa-apa, kita pelajari dulu. Terus nanti sampean kirim WA ke saya, kayak gitu ya. Soalnya kita harus detail lihatnya. Kalau di foto aja kan nggak jelas toh Mbak. Beda kalau scan kayak gitu kan. Jadi tugas sampean nanti tadi kan bojoku sudah ngirim ke sampean biodata kan, sampean isi aja forward ke kita. Terus sampean nanti datang ke tempat tukang fotokopi untuk scan dokumen, kirim WA ke saya. Habis itu sampean datang ke Fotomax untuk foto dan video kayak gitu, nanti baru kirim ke saya. Untuk video dan fotonya no jilbab, no make up. Kalau rambutnya panjang tolong diikat, terus baru foto dan bikin video. Kayak gitu aja sih Mbak ya. Jadi nanti kita dari video sampean itu kita akan sebar ke majikan-majikan, terus kita sebar juga ke sesama temen yang agent di Hong Kong kayak gitu. Nanti kalau sudah ada majikan yang jatuh cinta sama sampean, kepengen ngajak interview sampean, baru nanti kita akan WA ke sampean kayak gitu ya.
Iya. Oke, Mbak. kalau Makasih data banget, ya. sudah lengkap, baru nanti kita siap untuk bantu sampean proses carikan majikan. Kalau sudah ada majikan, nanti kita akan rekomendasikan mas sampean untuk proses lewat PT mana. Kayak gitu, sampean nggak bisa milih PT, kita yang nyariin, baru nanti sampean ngikut PT. Kalau sudah dapat majikan, tugas kita selesai. Tinggal sampean ikuti prosedur PT, karena PT Indonesia lumayan bukan PT Indonesia ya, aturan ke Hong Kong dari Indonesia itu lumayan ribet kayak gitu. Jadi tolong sampean ikuti aturan PT. Kalau sampean suruh ke Disnaker, ya sampean harus ke Disnaker. Kalau sampean suruh medikal, ya sampean harus medikal. Kalau sampean suruh uji kom kayak gitu ya, sampean harus uji kom kayak gitu ya. Sampean harus ikuti kalau sampean mau ke Hong Kong kayak gitu ya, karena posisinya memang di Indonesia kayak gitu Mbak ya. Iya, makasih banget ya Mbak ya. Oke, siap. Terus lagi Udahlah. tambahan. Gimana? Ya. Kami tidak bisa menjanjikan dapat majikan yang baik. Ini penting. Bisa dipahami nggak? Ya. Paham. Hong Kong sampean ngerti sendiri. Iya. Ho Yim Chim, Ho Ma Fan, Ho Rowat. Jadi sampean aku bukan calo, aku bukan sponsor yang selalu ngomong baik-baik, ya. Jadi dari awal biar tidak ada dusta di antara kita, saya ngomong kemungkinannya terburuk. Tapi sekali lagi data sampean nggak sama, data sampean beda. Jadi ikuti aturannya PT, ya. Tapi saya pastikan, saya cuman pastikan saja, saya infokan bahwa potongan sampean tidak lebih dari 2.500. Nanti sampean juga tanyakan sama PT-nya kalau sudah ada majikan yang cocok, sudah interview, sudah oke, tanyakan sama PT-nya. PT sudah pasti kita kasih tahu data sampean tidak sama. Ya. Nanti kalau ada apa-apa, ketidakcocokan omongan saya dengan omongan PT, sampean tinggal telepon saya. Saya bisa jelaskan. Ya. Terus satu lagi supaya enak juga, kalau sampean tidak cocok sama PT, omongannya nggak jelas dan semuanya, artinya kita sudah tidak mau bantu. Dalam artian karena satu-satunya majikan itu ya lewat PT itu, sebaiknya dari sejak awal sudah sampean sampaikan. Jangan sudah kita ongoing proses sampean mundur. Bisa dipahami nggak? Banyak teman-teman yang kayak gitu, ongoing proses terus tiba-tiba keluarga nggak boleh, suami nggak boleh atau hamil, jadinya mundur. Nah itu yang bikin jadi pusing dan glondong ceblok donatku. Itu yang ruwet. Jadi kalau iya di depan, kalau enggak ya enggaknya juga di depan. Jangan sudah setengah jalan baru ngomong tidak. Itu yang enggak enak. Terus pada saat interview pesananku wakeh Mbak soalnya, karena kita selalu mau ngomongnya di depan, ya. Saya nggak mau ngomong di tengah-tengah, karena ngomong di depan itu komitmen. Jadi itu namanya akad. Kalau dalam kita Muslim ngomong di depan itu adalah akad. Jadi saya ngomongnya kayak gitu. Dan kalau interview bilanglah selalu minta libur 1 minggu 1 kali. Halo? Iya saya dengarkan. 1 minggu 1 kali. Jangan gara-gara butuh duit terus ndak libur, karena banyak orang stres gara-gara nggak libur. Oh gitu ya. Ya, aku udah ngomong di depan ini ya. Jadi apapun ceritanya, apapun kondisinya, 6 hari kerja, 1 hari libur. Itu peraturan Hong Kong. Ben gak mumet dase, ya. Wis. Pesen saya itu sampean tak tunggu di Hong Kong, dan jangan lupa tonton channel YouTubeku Sandro Jabrik. Bukan karena promosi tapi biar sampean tahu saya. Karena saya nggak ingin proses orang yang orangnya tidak tahu dan tidak kenal dengan saya. Bahaya. Makanya banyak yang akhirnya ngeluh, yang susah, yang remuk, yang hancur. Gara-gara dari awal dia tidak benar-benar mengenal siapa yang membantu dia. Bisa dipahami. Ya, paham kok. Oke Mbak. Oke, makasih banget ya Ko ya atas sarannya. Semangat. Tak tunggu di Hong Kong. Semoga dapat rezeki lagi. Oke? Amin. Oke, amin. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.
Waalaikumsalam. 47 teman-teman ya, udah puluhan tahun di Hong Kong dan sekarang pengen lagi balik ke Hong Kong. Untuk teman-teman yang masih niat kerja ke Hong Kong, semangat, gaspol. Pokoknya siapkan tekad, jare bojoku, siapkan tekad ben gak meletre nyampe Hong Kong. Begitu darling. Ki donate tak entekne apa Mesti lo. Oke, sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.